Curo bainto diku bagas habadia onku sai bongo tiaku ban holong rohaku liho Tuhan debataku Sofia manakah umasai utata jalahu pasangan. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Di hari Jumat 28 Mei 2021, mari kita mendengarkan renungan harian yang akan menyinari hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, ada sesuatu yang sangat menarik di tengah-tengah orang-orang Korintus pada waktu itu, yaitu surat Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Korintus, yaitu cara hidup orang Korintus ini yang sangat duniawi sekali. Kalau ada orang yang bergembira, orang yang mendapatkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupannya, orang-orang Korintus sering meluangkan kegembiraannya itu bukan kepada hal-hal yang positif. Misalnya berbagi dengan sesama, menolong sesama, atau datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kebiasaan mereka adalah justru menghambur-hamburkan apa yang dia miliki, apakah itu harta, apakah itu emas dan yang lain, bukan di tempat yang tepat, tetapi di tempat-tempat yang membuat orang menjadi haus akan hal-hal keduniawian. Bermabuk-mabukan, berpesta fora, terjadinya persundalan dan yang lain-lain, itu menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka. Terutama ketika datang ke Kristenan ke tengah-tengah Korintus, ada jemaat Kristen di sana. Lalu jemaat Kristen itu diingatkan oleh Paulus supaya menghindari apa yang menjadi kebiasaan dari orang Korintus pada waktu itu. Paulus menegaskan kepada mereka bahwa kamu itu adalah bait Allah. Itu dikatakan oleh Paulus kepada mereka dalam konteks masalah yang demikian. Dan mari kita merefleksikannya di masa sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jika Paulus bersuara pada ribuan tahun yang lalu demikian kepada jemaat yang ada di Korintus, sebenarnya nas ini juga bersuara bagi kita dan mengatakan kepada kita bahwa diri kita ini, tubuh kita ini, jiwa kita ini, roh kita ini adalah bait suci Allah, bait Allah yang sudah dikuduskan oleh Allah, dan roh Allah akan diam di tengah-tengah bait suci Allah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, jika dikatakan bahwa bait Allah adalah diri kita ini, berarti sebenarnya dalam diri kita ini Allah sudah bersemayam, roh Allah sudah diam. Dan mustahil sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Allah diam di dalam hati kita, tetapi iblis juga diam di dalam hati kita. Karena tidak mungkin yang suci bisa bersatu dengan yang tidak suci. Karena tidak mungkin perbuatan yang dikehendaki oleh Allah bisa kompromi dengan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu buah dari pekerjaan iblis. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tidak ada istilah orang yang sudah lahir baru, dia juga
bisa melakukan hal-hal yang duniawi. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah jika seseorang itu sudah dilahirkan oleh Allah, menjadi lahir baru, tubuh, jiwa, dan rohnya akan menjadi tempat Allah bersemayam, karena itu menjadi baik suci dari Allah. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita ini. Kalau kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang menjadi pemilik kita ini, tentu apa yang akan kita lakukan adalah semuanya itu adalah kehendak dari Kristus itu sendiri. Kita ini milik Kristus. Tentu kalau diarahkan Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang meneladani perbuatan Kristus, harus itu arah kita. Bukan lagi sebagaimana yang dikatakan di awal tadi kebiasaan orang-orang dari Korintus tersebut, yaitu yang melakukan pesta pora, bermabuk-mabukan, atau melakukan praktik-praktik persundalan dan yang lain-lain. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita meneliti ke dalam diri kita lebih dalam lagi, menghayati diri kita jika kita benar-benar Allah, baik suci Allah. Mari kita jadikan diri kita memang betul-betul baik suci Allah, di mana Allah akan diam di tengah-tengah diri kita. Yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, persekutuan dari orang-orang yang sudah Allah diam di dalam dirinya disebut dengan gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dari dunia ini, kemudian diutus oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki, atau membuahkan buah yang Tuhan kehendaki tengah-tengah dunia ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan kehendak Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ada jemaat Tuhan di sana atau di mana-mana pun itu adalah gereja. Maka jangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mencerai-beraikan gereja, menghancurkan gereja. Menghancurkan gereja itu berarti kita ini belum lahir baru. Kita ini bukan milik Kristus. Kita ini bukan tempat Allah berdiam, tetapi masih tempat dari roh-roh dunia ini bersemayam. Maka perlu kita renungkan, apakah kita ini menjadi gereja, tempat Allah bersemayam, tempat Allah bekerja untuk mewartakan berita kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biarlah ketika roh Allah diam dalam diri kita, ketika kita menjadi gereja, kita membina persekutuan yang untuk kemuliaan nama Tuhan, persekutuan yang benar-benar melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Kristus, bukan persekutuan yang malah hanya untuk berpesta pora, melakukan hal-hal yang jauh dari yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jauhilah pertengkaran tengah-tengah baik suci Allah. Jauhkanlah dirimu dari doktrin-doktrin palsu yang membuat kita mungkin tersesat di tengah-tengah zaman sekarang ini. Tetapi marilah semakin menyadari bahwa baik suci Allah itu tentunya akan senantiasa dikerjakan oleh baik suci Allah itu, tentu akan senantiasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya, sehingga buah dari baik suci Allah itulah membuahkan perbuatan yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan menjadikan kami menjadi tempat Tuhan untuk diam, sehingga kiranya perbuatan atau buah dari kehidupan kami itu adalah yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kami ya Tuhan menyerahkan tubuh kami ini agar Tuhan yang mengarahkan, agar Tuhan yang memakai tubuh kami ini untuk menjadi sarana Tuhan menyalurkan berkat kepada siapa saja, menjadi sarana Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, menjadi sarana Tuhan untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
melalui aktivitas dan perbuatan yang kami lakukan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau taruh hikmat-Mu dalam hati mereka. Bangsa dan negara kami, lindungilah ya Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan menjadi bangsa yang datang untuk memuliakan Tuhan. Demikian gereja-Mu ya Tuhan, Engkau yang melindungi. Sehingga setiap orang yang telah Engkau panggil menjadi bagian dari anggota gereja ya Tuhan, adalah menjadi pewarta firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, pembawa berkat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Dan kami berdua buat pemerintah kami, Tuhanlah yang memberkati mereka, yang memberikan hikmat bagi mereka, kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka bersinergi di tengah-tengah kepemimpinan mereka untuk mengarahkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan ke dalam kehendak Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Allah